mungkin ilmu yang mendatangi kita. Makanan di meja agar kita bisa kenyang, kaki harus melangkah, tangan harus mengambil untuk memasukkan ke mulut. Untung kamu mulut. Memang kalau orang Jawa nih bahasanya banyak mulutnya. Ada yang bilang ini cocok, ada yang bilang ini lisan, ada yang bilang tutup, ada yang bilang ada yang bilang montong. Maka sejak dulu sampai sekarang yang paling kaya bahasa adalah orang Jawa, tapi kaya bahasa. Mukul aja macam-macam. Kalau begini nabok, kalau begini ninju, ya. Kalau jotos, kalau dikepetkan nempel, macam-macam. Maka dari itu jangan sampai lupa, ya, terus semangat belajar. Karena peringatan Isra wal Mi'raj ini, kalau kita baca kisah nyata, ya, di berbagai kitab, Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah perlihatkan langsung surga, neraka. Ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat azab. Ada yang senang, ada yang susah. Maka di dalam Al-Quran, basyirau wa nadhira. Kalau ayatnya dibaca, insya Allah anak-anak hafal. Ya, insya Allah hafal. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Nabi syahida wa mubashshirau wa nadhira, untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar duka. Anak-anak, saya tanya, jawab dengan jujur. Selama ini mendengar cerita-cerita mungkin dari guru, mungkin dari orang tua, yang paling banyak menghuni neraka siapa? Nah, kan? Yang paling banyak menghuni neraka siapa? Dasarnya di dalam kitab Minhajul Abidin, maqabah pertama, utliku lailatul mi'raj malan nar faraitu aktaro ahlihal fuqara. Yang paling banyak menghuni neraka adalah orang-orang yang bohong. Orang-orang yang bodoh. Kenapa kau bisa masuk neraka? Orang yang bodoh kan gak kenal sama Allah. Orang yang bodoh kan gak ngerti mana yang hak, mana yang mana yang buruk, mana yang baik. Gak ngerti. Dia dihidupkan di dunia ini gak ngerti untuk apa. Akhirnya dia hanya mengikuti hawa nafsu. Padahal tujuan kita dihidupkan untuk apa? Masya Allah, untuk ibadah semata-mata karena Allah. Mantap, untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di yayasan perguruan DDI ini semuanya lengkap. Ada mu'alim, mereka yang selalu mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada anak didik. Ada di dalamnya murabbi yang mereka pengen dengan kasih sayangnya ini menjadikan anak-anak ini orang-orang yang terdidik, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ada juga mursyid, orang tua kita, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Perintis
Beliau bukan pewaris tapi perintis. Memiliki jasa yang besar khususnya di desa pulau kecil ini. Murabi, mereka selalu memperhatikan kita dengan kasih sayangnya, dengan doa-doanya agar kita ini menjadi orang yang berguna. Kemudian ada mursyidnya yang mengarahkan kita supaya memiliki akidah yang benar, bisa beriman dengan iman yang lurus, punya tauhid yang kuat, tauhid rububiyah. Percaya nggak anak-anak bahwasanya Allah itu ada yang menciptakan alam semesta ini, namanya tauhid rububiyah. Jadi kalau ada yang ngomong aku nggak percaya kalau Allah itu ada, nanti kamu deketi aja, kamu pukul aja itu mukanya, pok. Sakit nggak? Sakit. Mana sakit? Warnanya apa? Nampak nggak sakit? Nggak nampak, tapi bisa dirasakan nggak? Percaya nggak kalau sakit ditampar itu ada? Percaya. Angin. Percaya nggak angin? Percaya kalau angin itu ada? Sekarang saya tanya, angin warnanya apa? Putih. Mana? Maka segala sesuatu itu memang betul-betul ya, yang hal-hal yang gaib ini ukurannya adalah keimanan, termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayo saya tanya, siapa kawannya Nabi ketika Isra, ketika Mi'raj? Siapa kawannya? Ada nggak kawannya? Ada nggak kawannya? Sendiri atau ada kawannya? Kalau ada kawannya siapa? Nggak ada kawannya. Kawannya nggak ada. Yang menyaksikan dengan mata kepala nggak ada. Nggak ada. Yang memperjalankan siapa? Asra Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi Allah apa yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an fayakun. Gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kalau angin itu ada, bisa membuat ini bunga gerak, padahal nggak nampak. Sekarang kita percaya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Dengan melihat ciptaan-ciptaan ini, kita percaya pasti ada yang mencipta. Kita ingat, kita ini aslinya dari bahan yang hina. Jadilah kita segumpal darah, segumpal daging, ada tulangnya. Kemudian nanti selama kurang lebih 9 bulan 10 hari keluar ke alam namanya lahir. Ada nggak bayi yang lahir langsung pandai ngomong? Ada nggak? Lahir langsung ngomong mama gitu. Berat langsung mama, nggak ada. Ta'allam walaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir itu langsung ngerti. Ya, harus belajar. Dan di sini ada mursyid yang mengarahkan spiritual kita. Maka kita dikenalkan dengan tauhid rububiyah, bahwa kita diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang bisa menerima hanya orang yang diberi akal waras. Sekarang tanya, akalnya waras nggak nih?
Waras. Waras. Tandanya waras apa? Hari ini datang ikut memperingati Isra wal Mi'raj. Jadi kita terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu. Abu Jahal. Ayo, siapa musuh-musuh Nabi yang memusuhi Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Sehingga pada pagi hari bercerita, ini cerita pagi harinya. Apa ceritanya? Tadi malam aku diperjalankan dari Masjidil Haram. Anak-anak pengen ke Masjidil Haram? Masjidil Haram itu adalah masjid paling indah sedunia. Sepakat ulama. Wa zayyanal masajid di Makkatil Mukarramah. Hiasan dari masjid berjuta-juta yang ada di dunia ini hanya satu masjid, yakni Masjidil Haram. Kalau kita beribadah di sana, satu kali ibadah itu pahalanya berlipat ganda hingga 100.000 kali lipat. Saya doakan ya, mudah-mudahan jadi orang yang sukses, rezekinya melimpah, tiap bulan, tiap tahun bisa ke Mekah Madinah. Amin, Allahumma amin. Saya dulu waktu didoakan oleh ibu saya, aku ngomong, apa yang mungkin gitu, tapi hati kecil saya itu mengatakan, doa ibu itu seperti doanya Nabi kepada umat. Tahun 2013 kalau nggak salah dengan ibu saya. Le tak dongakno le, muga-muga aku wong Jawa. Aku wong Jawa. Wong Jawa sugih apa? Orang Jawa kaya apa? Kaya bahasa. Tak dongane muga-muga iso ziarah Kanjeng Nabi bentahun. Aku bilang amin, tapi dalam hati kecilku apa yang mungkin tiap tahun. Ternyata tidak ada yang mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya sekali setahun, bisa 5 kali. Kayak tahun 2025 kan 5 kali, 2024 4 kali, 2026 ini entah nanti berapa kali. Nanti bulan 2 saya tanggal 7 mulai berangkat lagi berziarah ke Mekah, ke Madinah. Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang entah sudah berapa puluh kali. Kalau sertifikatnya mungkin sekitar sudah hampir 30 ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya ini berangkat mungkin insya Allah sudah ke 30 kalinya di sebelah sini ya. Jadi tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi tauhid rububiyah. Kita diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Dan kita sadar Allah punya tentara. Angin termasuk tentaranya Allah. Air termasuk tentaranya Allah. Petir termasuk tentaranya. Malaikat termasuk tentaranya. Ngomong-ngomong, hafal nggak nama malaikat dan tugas? Jibril penyampai, Mikail pembagi, Israfil peniup, Israel pencabut, Raqib Atid pencatat, Munkar Nakir penanya, amal. Kubur buat apa ditanya? Buat apa kubur ditanya? Yang ditanya amal manusia. Ridwan penjaga, Malik penjaga, Salatullah salam ala Toha Rasulillah, Salatullah
ala yasin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kedua, tauhid uluhiyah, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita sholat karena, kita puasa karena, kita sekolah karena. Dan kalau kita pengen berkah sukses, pertama hormati kedua orang tua. Karena orang tua, terutama ibu, ini makhluk yang istimewa. Makhluk yang istimewa. Ada yang hafal nggak lagunya? Keramat. Hei manusia. Oh ya, hafal ya? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Ini tadi saya cuplik tentang doa ibu saya pada saat itu. Dan ingat, jangan pernah buat sakit hati orang tua. Ya Allah, kalau sampai kita durhaka kepada orang tua, jangan berharap punya masa depan yang cemerlang. Sebab apa? Ridho fi ridho walidain, ridhonya orang tua, ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Saya tanya, jawab jujur. Kalau mau sekolah, pamitan apa enggak? Dicium enggak tangan ibu? Ciumnya di pipi apa di hidung? Di mulut. Masa cium kok di mulut? Ini gitu. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting jangan di sini. Nah, aku berangkat. Di mana berkahnya? Di mana doa ibu bisa nyambut ke hati kita? Salaman aja udah enggak pas. Yang bagus. Ya dengan sopan. Mama mau berangkat dulu ma. Gitu. Dicium. Lalu gini aja. Lu ngapa nak udah jabat tangan? Ini kadang-kadang udah dikasih duit pun nggak mau jabat. Gimana mau jadi anak yang soleh? Ayo kita doakan kedua orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Oh, yang sendiri. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Suara saya dengar tanpa mic? Oh, jangan apa-apa lah, sudah hampir habis juga. Rajabnya tinggal 6 tempat lagi. Tinggal 6 tempat. Saya dari Medan kemarin, saya ke Medan. Anak-anak lihat di HP, lihat di Medan, di Sumatera Utara terjadi apa? Banjir. Banjir air apa batu? Air itu siapanya Allah. Maksudnya Allah, ya benar lah. Maksudnya Allah, betul. Tapi tadi sudah saya sampaikan, tentaranya Allah. Ketika Allah murka, sebab apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Wahai manusia, segera kamu jadi orang baik sebelum azab turun, sebelum musibah datang. Summalatun sarun, kemudian kamu tidak bisa diselamatkan. Akibat musibah adalah kemaksiatan. Andanya banyak dosa penyebab bencana.
dosa itu penyebab bencana, sehingga di mana-mana terjadi bencana akibat dosa. Banyak orang yang tidak bersyukur. Maka tadi disampaikan oleh Pak Lurah, oleh Pak Wali, la in syakartum la azidan nakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah, ayo tauhid uluhiyah kita tingkatkan dengan mengamalkan minimal 5 kalimat ini, jangan sampai lepas dalam diri kita. Yang pertama, setiap mau bekerja, setiap mau belajar, mau melakukan aktivitas, diawali dengan setiap selesai bekerja, diakhiri dengan setiap ada perjanjian, kita mau jalan, kita mau ngopi bareng, kita mau main bola, kita awali ataupun kita ucap insya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore ini kita main bola ya, jawabnya. Oke Jo, pasti aku datang. Ini ucapan yang sah. Ibu-ibu kadang-kadang mungkin sore yasinan jawab, iya aman lah, aku mesti teko. Ini orang yang mengabaikan rahmat Allah, sebab Allah yang punya kuasa. Maka jawab insya Allah. Nggak susah. Apabila ada soal yang payah mau dijawab, badannya lagi nggak sehat, badannya lemah, ucapkan la haula. Banyak masalah di kantor, di sekolah, entah masalah ekonomi, entah masalah apa-apa lah pokoknya. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Dan senantiasa apabila kita salah ucap, salah sama saudara, salah dengan aturan-aturan Allah, segera kita memperbanyak membaca ayo kita baca istighfar sama-sama. Mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah Rabbi zidani wa wafiqni amalan sholihan. Saat ini terutama adik-adik ini sudah berada di era globalisasi, di era digital, di era internet. Saya tanya, ada yang nggak punya HP? Ada yang nggak punya HP? Semua punya HP? HP memang sudah disebutkan oleh tim ya, bahwasanya warga negara Indonesia dengan jumlah 270 juta yang sudah menggunakan HP tidak kurang dari 1.600.000 yang menggunakan internet. Kalau kita sebagai siswa yang baik, generasi Islami, HP digunakan media untuk berdakwah, untuk bersolawat, untuk menampilkan hal-hal yang baik, bukan untuk membuat konten-konten yang gak bermanfaat, bukan untuk main. Main? Ada yang hobi main game? Ibu punya tanggung jawab mutlak, tolong keras, tegas. Apabila anak kita jam 9 malam masih megang HP, tangkap, sikat. Ini pelakunya nih. Ini pelaku nih di rumah. Nah, jam 9 saya bilang,
Iya ya, itu. Kenapa? Karena kadang-kadang memang terus terang bagaimana anaknya bisa diarahkan. Kadang-kadang mamanya pun mau tidur pegangannya. Sudah jam setengah 12. Ada yang lihat video, ada yang lihat TikTok. Jangan sampai kita diperbudak sehingga lupa melaksanakan ibadah, sholatnya lewat, ya lah, bangunnya karena tidurnya lambat. Maka ibu-ibu, lisanul hal, lisanul hal absohu min lisanil maqal. Contoh dengan perbuatan lebih berpengaruh daripada mulut kita yang selalu ngomong tapi tidak menjadi teladan. Anak-anak rasa diomongi kon sholat, ibu-ibu sholat, insya Allah anaknya melok ikut sholat. Sekarang saya tanya, ibu bapaknya sholat apa enggak? Ada yang bapak ibunya nggak sholat? Ini nih, kadang-kadang saya panggil di sekolah. Tadi subuhan, dia namanya subuhan enggak, bapaknya enggak, mamanya enggak. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi. Itu ucapan apabila kita mendengar musibah. Kemarin saya datang ke sana melihat, ya Allah, sambil mengikuti kegiatan di Kementerian Haji. Jadi rumah yang indah habis, kendaraan yang mewah istri yang cantik hilang, suaminya lagi diklat di Jakarta. Sekali balik aku ikut nangis loh, ikut nangis saya. Siapa yang nggak nangis? Kalau sudah tiada baru terasa. Ibu-ibu juga demikian. Kadang-kadang suaminya lagi sakit, ayo pak diminum obatnya pak, cepat biar sehat. Gitu aja kok. Sekali kalau sudah meninggal baru terang. Ya Allah, maafkan aku, maafkan aku. Biar pak sampai nangis. Padahal waktu masih hidup dibentak bentak. Tapi memang sebagai ibu yang baik itu minimal 1 hari jangan tidak mengeluarkan minimal 2000 kosakata. Iya betul itu, kalau nggak percaya nanti tanya sama Ustaz. Pak Haji Abdul Aziz ada itu, tanya sama beliau. Uang wedok sing apik kuwi minimal 1 hari 2000 kata. Le bangun, nak mandi, jangan lupa gosok sambil nyanyi bangun tidurku terus, jangan lupa menggosok, habis mandi ku pakai bedak. Setelah pakai bedak bersih melaksanakan sholat subuh. Kadang ada loh anak MA ya di tempat saya dulu, kalau sekarang nggak ada. Rakaat sholat itu nggak ngerti. Subuh berapa rakaat? Itu jawabnya 3. Jawabnya 3. Ternyata setelah saya pantau, memang dia sholatnya cuma sholat maghrib. Sama keluarganya itu kalau maghrib ke masjid. Itulah. Ya Allah, jangan bersedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, tapi sedihlah tak punya. Jangan tak punya mantu, tak punya ilmu. Kalau tak punya ilmu, jalan kemana hendak dituju. Maka mulut orang beriman kalau ada musibah, ya
Misalnya ada yang jatuh, ada yang kena parang, ada yang tersenggol kawannya, tergelincir ke lubang samping jalan itu. Innalillahi wa basyiris sabirin. Kabar gembira akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita sebagai orang Islam jangan pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Ibu-ibu jangan merasa memiliki, tapi merasalah dititipi. Ini gelangku, belum tentu. Ya, ini suamiku, belum tentu. Ya, bisa jadi suami orang lain. Ibu-ibu nanti dijadikan istri yang kedua. Ini rumahku, belum tentu. Kalau ibu meninggal ditempati oleh orang lain, itulah dunia. Maka keakuan harus dihilangkan. Itulah yang namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu menghilangkan sifat keakuan. Iki weku. Iki leraku enggak. Ini sekolah kalau bukan aku enggak ada lah, ini sekolah sudah tutup dari kemarin. Ini loh yang harus hilangkan. Ketua OSIS juga begitu gaya. Ini cuman saya yang bisa buat program ini. Kalau kawan-kawan kan nggak bisa. Itu namanya merasa dirinya angkuh, sombong. Kemudian hendaknya betul-betul lah kita ajarkan kepada anak-anak kita itu, ya, untuk memiliki jiwa keikhlasan. Biasanya ini tugasnya muadzib. Muadzib itu guru yang mengajarkan adab sehingga memiliki keikhlasan. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Memang betul, anak kecil dilatih makan pakai tangan kanan. Tidak dijelaskan, oh tangan kanan ini kelenjar bakterinya lebih sedikit daripada tangan kiri, karena tangan kiri selalu buat dewa. Tidak dijelaskan, tidak diberi ilmu dulu, tapi diberi adab dulu. Dibiasakan, tangannya dibiasakan, kakinya dibiasakan. Nah, kalau ada orang tua nanti agak menunjuk, permisi. Tapi tangan kanan apa tangan kiri? Jangan pula tangan kiri kanan. Kadang-kadang ini namanya apa? Tetap tangan kanan. Wahfid janahaka lil mu'minin. Itu ilmunya. Orang yang muda menghormat kepada yang tua, yang tua menyayang kepada yang muda, yang kecil sayangi. Itu maka adab itu penting. Berangkat sekolah, anak-anak suruh baris dulu. Baris yang lurus, jabat tangan, cium, jabat tangan. Sebab apa? Ya, man sofaha aliman, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, faka'annama sofahani, maka pahalanya seperti berjabat tangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak dijejer gitu, ya, terutama kalau istri saya itu. Kalau istri saya ini kan paling, mohon maaf lah, kalau dibilang galak ya galak, tapi kalau dibilang sayang. Kenapa kalau sayang? Rata-rata paling banyak menerima kado dari siswa-siswi. Pernah anak saya demam, istri saya tidak ngajar, datang ke rumah, macam-macam dibawa, gula, roti, apa macam-macam itu. Kenapa? Karena memang nampaknya, kelihatannya menghardik anak, tetapi membiasakan anak menjadi disiplin. Tapi ya dibuktikan, wong jam 6 itu udah sibuk, dia udah berdandan, sudah mau berangkat. Ya kadang-kadang saya kalau berangkat dulu aja lah, saya bilang. Ya, kayak tadi subuh saya pulang dari masjid, udah siap semua, sudah dibangunkan. Ya, ini karena segala sesuatu itu dari kebiasaan.
Kalau kebiasaannya ngomong kotor, omongannya kok. Kalau biasanya berpakaian rapi, pakaiannya rapi. Maka adab, ibu-ibu adab. Jangan pula nanti ngasih makan anak sambil jalan-jalan. Adabnya hilang. Anu Pak Ustadz, kalau sambil duduk anak saya tak mau makan. Saya yakin ada cara lain selain diajak jalan-jalan. Nanti kalau terbiasa, sudah menjadi tua pun ada roti dia makan di jalan. Kenapa? Karena memang sudah dididik dari kecil berjalan ya, jalan-jalan. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi omongan ibu-ibu, jangan sampai ngomong yang kasar. Jangan sampai ngomong kasar. Ngomong yang bagus. Oh, anak soleh, anak soleh, anak hebat. Anak saya itu ya Allah kadang kecil itu masih umur 7 tahun, seharusnya belum boleh digini-ginikan itu. Tapi entah macam mana lah, memang sudah keturunan, tapi mudah-mudahan Allah kasih sayang Allah tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang ketiga, ya, tauhid uluhiyah itu menjadikan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Maka anak-anak yang sekolah di madrasah ini jangan sampai gak hafal sifat-sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kidam mukhalafatu lil hawa hiyamuhu binab wahdaniyat qadrat ilmun ayan sama kalam qadiranmu aliman hayan basiran mutakal. Ya Allah ya Rahman. Itu usahakan. Ibu-ibu juga demikian ibu ya. Ketauhidan itu dimulai dari sejak di kandungan bu. Nanti kalau ibu cobalah, ada yang hamil nanti coba betul-betul praktekkan apa yang saya sampaikan. Coba dengarkan anak yang di dalam ini. Salawat, ngaji, bila perlu beli MP3 yang online harga 120.000, yang 24 jam gak masalah, ditempel di dinding bunyi 30 juz itu. Harganya 120.000. Kalau nggak ngerti nanti datang ke rumah saya itu. Ya. Atau tanya sama Shopee. Tanya sama anak-anak kenal sama Shopee? Shopee itu cucunya Mbah Google. Itu ponakannya Play Store. Apanya? Nah, itu ponakannya Play Store. Paham nih? Kalau ibu-ibu nggak paham sebagian, tapi kalau ibu-ibu yang masa kini, maka ini tadi saya pesan betul lah. HP-nya ini jadikan edukasi, jadikan media dakwah, bukan untuk konten yang nggak kreatif. Masa udah jadi guru masih juga begini supaya dapat dolar. Kamu dibohongi itu MLM. Kalau tidak ada mensupport, tidak ada kita saling membantu, tidak dapat dolar. Makanya istri saya berhenti. Padahal udah 1.800.000. Kalau nggak percaya datang. Sampai orang seperti gila. Mohon maaf, seperti gila di kebun begini. Ya, nggak dapat. Apalagi pengikutnya cuma 7.000, yang sudah 19.000 nggak dapat. Nggak usahlah kita diperbudak oleh itu. Yang bagus-bagus saja. Hai guys, hari ini saya menanam bunga guys. Bunga ini namanya bunga sepatu guys. Lebih bagus, lebih kreatif. Ini bunga sepatu, ini harganya mahal. Kalau kamu teman-teman, saat ini saya akan menghafal nama-nama malaikat. Ya, buat konten. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rezeki. Ya. Jangan pula ku pandang-pandang adik dari seberang. Ini baru MTS. Tapi sangat menyedihkan memang. Sangat menyedihkan.
bukan hanya anak-anak, guru pun ada yang seperti guru gila. Maka guru itu ada yang guru wajib, guru sunnah, guru makruh, guru mubah, guru haram. Guru yang haram adalah guru yang tidak mencerminkan akhlakul karimah. Pecat saja. Iya, pecat saja, itu guru haram. Hari-hari cuma gosip. Hari-hari cuma dia ke sekolah cuma gosip, nggak masuk kelas. Anak-anak pelajari ya, ini materi kita tentang akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, akhlak baik dan akhlak buruk. Nanti ditulis dibaca ya. Tinggal ke kantor. Tahu nggak kamu? Di kantor ngobrol. Ini guru haram. Apalagi dia nanti tampil di sosial media tanpa jilbab. Padahal guru madrasah nyanyi. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Saya ingatkan guru-guru, mudah-mudahan betul-betul ini guru yang mursyid, guru yang murabi, guru yang mu'adib, tidak hanya mu'alim, mengajar saja. Entahlah, anak-anak mau tahu nggak tahu, terserah. Mudaris, kalau mudaris jelas karena di sekolah. Mudaris di sekolah. Jadi mudah-mudahan kita doakanlah guru-guru kita baik-baik akhlaknya. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Kembali kepada Isra wal Mi'raj. Terjadinya Isra wal Mi'raj ini mesti ada sebab. Kalau anak-anak dengar tadi ada ceramah bertiga di sini. Dengar nggak tadi? Jadi dalam kondisi pada saat itu Rasulullah sedang mendapat musibah. Istri tercintanya meninggal dunia. Khadijah istri paling setia, bukan hanya setia, paling setia. Bahkan Khadijah itu pernah ngomong, karena pernah nangis toh. Khadijah itu pernah nangis. Jadi pada saat itu menyiapkanlah dahan-dahan kurma untuk duduk, sehingga ketika saat itu Rasulullah lelah dakwah ke sana kemari. Sebagaimana manusia itu dia punya lelah juga, tetapi Rasulullah tidak pernah kalah dan selalu lelah. Maka pada saat itu apa kata Khadijah? Wahai kekasih, beliau wahai kekasih juga. Jadi ya mesra, dipersilakan untuk baring di pahanya hati Khadijah. Jadi Rasulullah itu kepalanya diletakkan di paha. Saya tanya ibu pernah nggak bapak ini letakkan buku? No pernah ada pembuatan? Mesra. Karena saking capeknya dibelai rambutnya. Pada saat itu Khadijah pada masa yang sangat sedih karena harta-hartanya udah habis untuk perjuangan Rasulullah. Sementara perjuangan Rasulullah belum selesai, masih membara, masih semangat. Jadi pada saat itu ibarat kita, ya, bagaimana ini hartaku sudah habis, sedangkan semangat dakwahnya masih luar. Ini nangis menetes tes. Jadi Rasulullah terbangunkan. Loh, dikira air hujan, ternyata air matang, air mancur. Air mata, Tapi pada saat itu Nabi tidak nyanyi, tidak langsung membalas dengan nyanyi. Hapuslah air matamu, hapuslah luka hatimu. Tidak seperti itu, tapi bertanya, Khadijah, kenapa kamu menangis? Apa kamu menyesal meninggalku? Apa kamu merasa menderita hidup denganku? Kata Nabi. Nabi juga nangis. Nangis. Tidak, wahai Rasulullah, justru aku sangat mencintaimu dan saya ingin sebenarnya
Memberikan apa yang bisa saya berikan kepadamu untuk mengembangkan, untuk menyampaikan risalah. Namun saat ini habis, sudah nggak ada lagi. Nah, ya Allah, kok enek wong wedok model ngono. Makanya ada istilah yang harus dihapus, Bu. Kadang-kadang kan ada wedok-wedok ini loh, ibu-ibu loh. Hartaku ya hartaku, harta suamiku adalah hartaku. Lek Khadijah gak, nekku kabeh kanggo sampean. Apa enek wong wedok kayak gini nih? Ada nggak? Makanya Khadijah ini kuburannya wangi. Orang percaya? Percaya nggak kalau Siti Khadijah kuburannya wangi? Kalau nggak percaya nanti ikut tanggal 7 saya berangkat ke Mekah. Orang percaya tak tunjuk nih, tak video. Insya Allah nanti kita doakan guru-guru sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ziarah Mekah Madinah. Nanti ada paket spesial khusus guru. Itu di bawah 20 juta. Karena tiket pesawatnya aja udah 14 juta. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Google berapa tiket pesawat dari Jambi ke Jeddah. Itu ada yang 18 juta PP, ada yang 14 juta, ada yang 12 juta. Jadi yang paling tinggi adalah biaya tiket pesawat. Tapi kalau mau jalan bareng nanti nggak apa-apa lah. Jalan gratis. Saya tunggu di Jeddah, gratis umroh. 10 kali umroh gratis, tapi saya tunggu di Jeddah. Ya, ibu-ibu ya. Jadi ternyata Bu, wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Berjihadlah dengan harta dan dirimu, ya, karena hal itu jihad di mana? Di jalan Allah. Karena hal itu sangat baik bagi orang-orang yang mengetahui. Maka jihad itu termasuk bapak ibu mati syahid karena membiayai anaknya sekolah di madrasah. Mangkutilah duna dinihi fahuwa syahidun. Orang yang mati karena mempertahankan agama, karena menyekolahkan anaknya, karena mencari harta untuk biaya nafkah ibadah kepada Allah, maka matinya mati syahid. Jangan ngeluh. Masa ada iuran 700 saja ngeluh? Saya terus terang ya, Bapak Ibu, ya, kalau perihal belajar itu perintah Allah. Perintah Allah. Kalau sudah Allah yang merintah, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Buktinya saya sekolah. Sekarang saya lagi nyusun tesis untuk S2 yang kedua. Ya, yang MPD tadi belum resmi. Yang sudah resmi MM. Ya, MPD-nya lagi nyusun tesis. Istri saya juga kuliah. Anak saya juga hampir kuliah. Ya, anak-anak saya juga sekolah. SPP per bulan 1.200.000. Kalau nggak percaya lihat di Google nanti. Ya, SPP Pondok Pesantren Darul Muhad. Nanti keluar deh 1.200.000 per bulan belum uang jajan. Tapi saya yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita niatkan karena Allah, kita belajar ini karena Allah, pokoknya ada aja nanti untuk biaya hal tersebut. Karena Allah yang memerintahkan. Jangan mengkhawatirkan kayanya Allah. Jangan mengkhawatirkan atau meragukan kuasanya Allah. Kadang-kadang kan ada ini orang tua, anaknya tamat di DDI, Aliyah, anaknya nggak kuliah, buku sanunnya nggak ada untuk bayar semester. Ini meragukan Allah. Allah khairul raziqin. Wes pokoknya bismillah, anaknya kudu sekolah supaya dapat ilmu berkah, hormati guru, layanan ilmah. Engkau gak akan dapat ilmu. Wala yang fa'ubi, dan kamu tidak akan jadi orang yang manfaat
illa bita'zimil ilmi wa ta'zimul ustad. Kalau tidak mau menghormati ilmu, tidak mau menghormati para guru, termasuk orang tua. Tidak akan berhasil anak-anaknya kalau orang tua tidak cinta kepada guru-gurunya. Sebab apa? Kalau kita menghinakan guru, bisa jadi mati kita su'ul khotimah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Man ahanal ulama. Siapa yang menghinakan ulama, ya, maka faqad ahanallahu ta'ala. Allah akan menghinakan hidupnya. Wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kalau ada orang nyepelek di guru, merendahkan guru, menghinakan guru, maka bisa jadi matinya dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min. Pertama, hormati guru. Kedua, hormati kedua orang tua. Hormati kedua orang tua, hormati guru. Dan yang ketiga, hormati para penghafal Quran. Penghafal Quran, ilmu tauhidnya oke, ilmu syariahnya oke. Anak-anak wajib dihafalnya juga syarat rukun wudunya dihafal. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar dihafal. Dan nanti dibuat persyaratan tamatan. Tamatan itu ditulis barang siapa yang sudah hafal rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, kemudian rukun sholat, syarat sah sholat, ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan syariat ini jadikanlah persyaratan anak-anak untuk lulus. Bisa baca Al-Quran dengan baik, baru bisa ngambil ijazah. Saya sampai sekarang alhamdulillah di Yayasan Islamiyah itu sampai sekarang itu pun masih banyak yang gak bisa baca Quran dengan baik. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Jangan sampai hidup tidak bisa membaca Al-Quran. Ilahana ya ilah. Ayo yang hafal. Ya sirlana Morana ilahana. Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Fatahu. Ya ila akhiri, saya yakin kalau anak-anak madrasah ini mantap. Mudah-mudahan berkah semua ilmunya. Bukain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin. Ya. Pertama, syaratnya belajar itu ternyata otaknya cerdas, otaknya waras. Kalau nggak waras ya nggak bisa. Yang kedua, wahirsin, sungguh-sungguh. Wastibarin, sabar. Wabulghatin, pakai biaya. Jangan pengennya gratis. Sekolah saya nggak pernah gratis, Pak. Dulu pernah dipanggil oleh orang kabupaten. Yayasan kami itu, termasuk saya. Oh, kalau ada pungutan SPP, saya bilang bukan SPP, namanya DPP. Loh, apa itu DPP? Dana Pelayanan Pendidikan. Lah kodo wae. Ya, alhamdulillah sepakat. Yang memang tidak mampu, dia membuat surat tidak mampu, free. Tapi alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah, paling dari tingkat MI sampai tingkat MA sekitar hanya 5 anak yang menyatakan dirinya tidak mampu, memang betul-betul tidak mampu. Maka saya pesan bapak-bapak, jangan pernah menyatakan diri sebagai orang miskin. Bisa jadi itu diaminkan malaikat, kita bisa miskin seumur hidup. Hati-hati betul itu, hati-hati. Pokoknya usahakan biar Pak RT aja yang mendata. Kalau didata Pak RT, silakan Pak RT yang data, bukan kita. Kamu mau dikasih bantuan ya, Mak? Mau. Maka kalau harta untuk ibadah, Bu, yakin, Bu, untuk ziarah Mekah Medina, untuk biaya sekolah, untuk kuliah, untuk bersedekah, ya Allah, gak ada itu menyebabkan berkurang.
melainkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan, dan tentunya ilmu syariat nanti kita akan mencari mursyid, dan di sini insya Allah sudah mursyid muadzin ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini betul-betul bisa beribadah dengan baik. Muazzinnya ada. Ini peringatan ibu-ibu kalau mau tahu. Ini mencetak generasi Islami. Nanti kalau dia tamat dari DDI bisa jadi panitia, bisa jadi mubalik, bisa jadi mubalighah, bisa menjadi mufasir. Ya Allah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita di sini, kalau Allah sudah beri hikmah, maka yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, ya pasti akan diberikan kebaikan yang banyak. Walaupun tamat SD, walaupun tamat SMP, tapi dia baik, cinta kepada para alim ulama, maka hidupnya bermanfaat. Karena kalau kita lihat yang paling banyak nganggur di Indonesia ini sarjana apa bukan sarjana? Ini loh yang lihat Google, yang paling banyak nganggur